Yo Mina, ini adalah lanjutan alur cerita anime Dan Dadan Season 2 Episode 2. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Yokai yang sering Jiji lihat itu ternyata menahan gelombang psikis yang dikeluarkan cacing raksasa. Berkat itu, Momo dan Okarun kembali sadar. Mereka pun meminta dilepaskan ikatan tangannya. Okarun menyadari bahwa yokai yang ada di hadapannya penyebab dia sadar. Lalu yokai itu menoleh ke arah mereka dengan mata yang menyeramkan. Melihat itu, Nenek Turbo tiba-tiba berteriak, "Jangan menatap matanya, itu adalah Evil Eye." Tatapannya membuat orang menjadi gila dan membuat mereka ingin bunuh diri. Momo terkejut karena kekuatannya sama seperti gelombang psikis cacing itu. Dan saat itu, menurut Nenek Turbo, kutukan dari Evil Eye dan gelombang psikis cacing raksasa saling menolak satu sama lain. Momo tidak terlalu mengerti, tapi karena cacing itu sedang diam, Momo langsung meminta Okarun untuk menyerangnya. Okarun pun berubah menjadi yokai dan langsung meluncur menebas kepala cacing raksasa itu. Tapi sayangnya, cacing itu menumbuhkan kembali kepalanya, lalu menyerang mereka lagi. Mereka pun kabur. Evil Eye mengikuti mereka, terutama Jiji. Jiji berkata, "Jadi itu bukan kau yang membuat orang tuaku berakhir seperti itu." Kemudian Evil Eye muncul di hadapan Jiji dan menatapnya. Nenek Turbo berteriak, "Jangan melihat matanya!" Tapi Jiji sudah terlanjur melihat mata Evil Eye, dan akhirnya dia mendapatkan penglihatan masa lalu Evil Eye. Evil Eye ternyata seorang anak yang dikurung di dalam sebuah ruangan bawah tanah. Dia sangat ingin bermain dan menari seperti anak-anak seusianya. Tapi dia hanya bisa bermain sendiri dan tersenyum mengingat momen anak-anak lainnya yang sedang bermain dengan gembira. Suatu ketika, gunung berapi meletus dengan dahsyatnya. Lalu dia ditumbangkan demi menghentikan letusan gunung berapi itu. Dia diikat di tiang altar, lalu dibakar hidup-hidup. Setelah itu era pun berganti. Tempat altar dia dibakar hidup-hidup kini menjadi rumah dan ditinggali keluarga bahagia dengan seorang anak kecil yang riang. Anak kecil itu bisa melihat Evil Eye. Lalu Evil Eye pun menari untuk mengajaknya bermain. Tapi setelah anak itu menatap mata Evil Eye, kedua orang tuanya gantung diri dan anak kecil itu akan ditumbalkan juga oleh keluarga Kito dengan cara menguburnya bersama rumah yang dia tinggali. Evil Eye berusaha melepaskan ikatan anak kecil itu, tapi dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Hal itu membuatnya marah. Lalu dia bergabung dengan anak kecil itu dan menjadi yokai. Kembali ke masa kini. Saat itu Evil Eye bergelantungan di tubuh Jiji. Momo mencoba melepasnya, tapi Jiji melarangnya karena menurutnya Evil Eye tidak jahat. Lalu Jiji menceritakan penderitaan yang dialami oleh Evil Eye kepada Momo. Setelah itu, sambil menggendong Evil Eye, Jiji pergi ke bawah tanah untuk membebaskan Evil Eye. Ketika sudah ada di bawah, tiba-tiba ruangannya menjadi ruangan tua. Lalu Jiji menemukan ruangan dengan tanda silang yang terkunci. Jiji membuka ruangan itu dan menemukan kerangka Evil Eye yang terikat di tiang. Jiji berkata, "Jadi selama ini kau dikurung di sini. Kau sudah melindungiku. Selama ini kau menjagaku." Melihat itu, Nenek Turbo berteriak, "Berhenti, jangan mendekat. Jangan bersimpati kepadanya. Dia adalah jenis yokai yang memaksa manusia untuk bunuh diri." Tapi Jiji tidak mau mendengarkan Nenek Turbo. Menurutnya Evil Eye sama seperti mereka. Walaupun memiliki bentuk berbeda, bukan berarti dia berbeda. Lalu di saat mereka berdebat, cacing raksasa itu mengeluarkan listrik dan menyetrum mereka semua. Tidak hanya itu, cacing itu pun mengeluarkan cairan lengket yang membuat mereka terperangkap. Nenek Turbo menganggap itu adalah kecerobohan Jiji. Lalu Momo bertanya, "Bukankah tubuh kucing Nenek Turbo membawa keberuntungan?" Nenek Turbo mengatakan bahwa keberuntungannya tidak hanya berlaku untuk satu orang, bahkan itu pun bisa berlaku untuk musuh. Momo mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya. Lalu dia bertanya-tanya kemana perginya Okarun. Saat itu Okarun sendiri tidak bisa bergerak setelah menggunakan kekuatannya. Lalu Momo meminta Jiji untuk berpegangan kepadanya karena dia akan meluncur keluar menggunakan tangan psikisnya. Tapi Jiji justru tidak sadarkan diri. Kesadarannya kembali terbawa ke masa lalu Evil Eye. Dia melihat Evil Eye sedang tergeletak di lantai dengan tubuh kurusnya. Jiji berkata, "Maafkan aku dipenuhi kebencian. Aku pikir itu salahmu, tapi kau ada di sini merasa sangat kesakitan." Evil Eye berkata, "Aku ingin bermain bersama." Lalu dengan gayanya yang ceria, Jiji berkata, "Oke, baiklah, ayo kita bermain bersama. Apa yang ingin kau mainkan? Kita akan
bermain sepuasnya. Aku akan bermain denganmu sebanyak yang kau inginkan. Evil Eye tersenyum sambil berkata, kau sudah mengatakannya. Setelah itu Evil Eye merasuki Gigi. Gigi berteriak seperti kesakitan. Nenek Turbo terlihat marah. Dia berkata, dasar bodoh, aku sudah memperingatkanmu. Kau tidak boleh mempercayai seseorang yang memiliki Evil Eye. Saat itu tiba-tiba cacing raksasa melepaskan aliran listrik lagi beserta cairan lengketnya. Momo semakin terperangkap. Begitupun dengan Gigi yang tersungkur tidak berdaya. Lalu cacing raksasa itu berniat untuk melahap Momo. Tapi Gigi bangkit dan langsung menghajar kepala cacing raksasa itu. Dilanjutkan dengan sebuah tendangan keras yang membuat cacing raksasa itu terhempas jauh. Momo sangat terkejut melihatnya. Sementara Gigi ternyata sudah dikuasai oleh Evil Eye. Pada akhirnya tubuh ini menjadi milikku. Dan dengan ini aku akan membunuh semua manusia. Nenek Turbo langsung meminta Momo untuk menyiapkan kekuatannya. Karena jika tidak mereka akan kalah. Lalu tanpa basa-basi Gigi menendang Momo hingga terhempas menabrak dinding. Gigi menahan Momo di dinding. Gigi langsung menahan Momo di dinding menggunakan kakinya sambil berkata, itu kekuatan aneh yang kau miliki. Nenek Turbo yang ikut terhimpit berkata, dasar anak setan, jangan sombong. Gigi menanggapinya dengan berkata, apa kau itu yokai? Apa kau jadi budak manusia ini? Nenek Turbo terlihat kesal, lalu mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Gigi sampai jadi bubur. Sementara Momo berteriak kepada Gigi dan memintanya untuk berhenti. Gigi berkata, kau ini bicara kepada siapa? Tubuh ini sekarang milikku dan aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa neraka itu. Lalu tiba-tiba cacing raksasa mengeluarkan aliran listriknya lagi. Tapi Gigi berhasil membuat penghalang berbentuk rumah. Lalu dia berkata, kebencian yang tersisa ini tidak akan pernah hilang. Ini adalah rumah terkutuk. Rumah ini dibangun dari dendam mereka yang dikorbankan dan mereka yang menolak segalanya. Setelah itu Gigi mengumpulkan kekuatan dendam itu menjadi sebuah bola. Lalu dia menendang bola itu menembus tubuh cacing raksasa. Tidak hanya sekali, tapi Gigi menendang bola itu berkali-kali menghancurkan tubuh cacing raksasa itu. Hanya saja, cacing raksasa itu bisa bertahan dan berhasil melarikan diri. Momo sangat keheranan. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Gigi. Menurut Nenek Turbo, Seiko ternyata benar. Gigi adalah sebuah keajaiban. Karena sangat jarang ada orang yang memiliki kekuatan spiritual hebat yang ditunjang dengan tubuh yang atletis. Itulah alasan Evil Eye menargetkannya sebagai wadah. Nenek Turbo pun akan memilih Gigi jika dia menginginkan sebuah wadah. Menurut Momo, Gigi tidak seperti itu saat SD. Lalu Nenek Turbo menjelaskan bahwa waktu terbangunnya kekuatan spiritual seseorang berbeda-beda. Buktinya Momo baru saja bisa menggunakan kekuatannya. Nenek Turbo meminta Momo untuk bersiap menghadapi yang terburuk karena Gigi sudah tidak ada di pihak mereka lagi. Lalu Gigi tiba-tiba menendang bola ke arah Momo. Momo berhasil menahannya menggunakan tangan psikisnya. Tapi Gigi langsung meluncur mendekati Momo dan bersiap menghajar Momo. Momo sebenarnya berhasil menahannya lagi, tapi karena saking kuatnya, dia lagi dan lagi terhempas menabrak dinding. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, Gigi langsung bersiap menendang bolanya lagi ke arah Momo yang saat itu tidak memiliki kesempatan untuk menghindar atau bahkan menahannya. Tapi saat bola akan ditendang, Okarun muncul dan menahan bola itu menggunakan kakinya. Gigi sempat terkejut, begitupun dengan Momo. Sementara Okarun berkata, kau menyakiti Momo-chan, kau tidak akan berhasil menang dariku. Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime Dandadan Season 2 Episode 2. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangati. Anime